Bapak Ibu silakan menghadap ke depan dulu ya, tidak ada yang menggunakan gadget, HP-nya disimpan, laptopnya juga belum kita pergunakan ya. Kita akan mendiskusikan terkait dengan literasi yang kedua, yaitu literasi sains. Kelompok 5 bisa maju ya, bisa digeser mejanya, diangkat mendekat ke kelompok 4. Instalasi gawat darurat. Sudah ya? Baik. Bapak Ibu, perhatikan dulu ke depan ya, tidak ada yang bermain gadget atau HP. Berapakah hasil dari 1 kali 0? 0. Sepakat ya, 0 ya? Oke. 1 kali 0 adalah 0. Sekarang pertanyaan selanjutnya, mengapa 1 kali 0 sama dengan 0? Karena 1 kali bilangan berapapun hasilnya bilangan itu sendiri. Alasan yang pertama, karena 1 dikali bilangan berapapun hasilnya bilangan itu sendiri. Alasan yang kedua, karena semua angka dikali 0 adalah 0. Semua sepakat ya, 1 kali 0 sama dengan 0. Tapi alasan mana? Silakan Pak. Yang poin A saya tidak sepakat. Yang poin A tidak sepakat. Kenapa Pak? 1 dikali bilangan berapapun hasilnya 1 dikali 0 sama dengan tidak dikali, maka 1 kali 0 sama dengan 1. Kalau memakai logika argumen yang pertama. Karena 1 dikali bilangan berapapun hasilnya bilangan itu sendiri. Bilangan berapapun di soal ini adalah 1 tidak dikali sama dengan 1. Karena 0 itu tidak dikali berarti kan? 0 termasuk bilangan? Iya Pak. Bilangan besar. Berarti 0 termasuk kriteria bilangan berapapun. Berarti karena 0 termasuk bilangan, maka pernyataan betul salah? Betul. Nah sekarang kita voting saja. Yang menjawab A, alasan A. Ada pilihan A B enggak Pak? Yang menjawab B, Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Pak Andi dua-duanya. Ada yang menjawab B saja? Dua-duanya. Tidak ada. Ada yang menjawab dua-duanya? Ya. Ada yang tidak menjawab? Baik. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjawab soal yang pertama, itu bukan soal APMI, bukan soal tentang literasi, Iya. tetapi hanya pemahaman biasa. 1 dikali 0 sepakat semua, jawabannya 0. Kalau pertanyaan kedua, ini adalah kemampuan berliterasi. Apa yang digunakan? Literasi apa yang digunakan? Numerasi dan membaca. Kalimat ini kalau anak bisa membaca karena bla 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 bla, tapi kalau tidak tahu artinya berarti dia bukan berliterasi membaca, tetapi hanya bisa membaca. Anak bisa hafal atau bisa membaca 1 lembar, tapi belum tentu paham apa yang dibacanya. Kalau sudah paham, maka dia beralih ke kemampuan berliterasi membaca. Jawaban untuk alasan ini dua-duanya benar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan angka 1 sebagai patokannya, maka akan dipilih alasan yang pertama. 1 dikali bilangan berapapun hasilnya bilangan itu sendiri. Karena 1 dikalikan 0, maka hasilnya 0. Kalau angka 0 yang menjadi patokan, maka alasan kedua yang digunakan. Karena semua angka dikalikan 0 adalah 0. Ini disebut kemampuan berliterasi. Menjawab 0 itu karena ada alasannya. Alasan pertama dia tahu, alasan kedua juga tahu. Maka tadi tidak heran, dua-duanya benar. Karena paham apa yang dibaca dan apa maksud dari kedua pernyataan ini. Itu ya Bapak Ibu. Inilah soal APMI yang diberikan ke anak kita. Memilih jawaban, tapi harus tahu alasannya kenapa. Bukan hanya benar salah saja.
Tetapi ketika memilih A, apa dasarnya? Karena dasarnya angka 1. Memilih B, apa dasarnya? Karena dasarnya angka 0 yang kita jadikan patokan. Ini adalah kemampuan berliterasi. Hubungannya antara literasi membaca dan literasi numerasi. Jadi satu soal ada 2 kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Pertanyaan selanjutnya. Manakah yang akan Bapak Ibu pilih setelah 25 hari ke depan? A. 1 hari 1 miliar. B. 1000 per hari, tetapi setiap harinya menjadi 2 kali lipat. C. 10 miliar per minggu. Manakah yang akan diambil setelah 25 hari ke depan? A, B, atau C? Yang A, yang A lah? A. Oke, yang A. C. Pak Andi C. Oke. Yang jawaban B? Masih literasinya ya? ini masih loading ini. Manakah yang akan diambil setelah 25 hari? Kalau kondisi pertama seperti A, B, atau C. Berarti kalau yang A itu 1 harinya 1 miliar. Berarti 25 hari kemudian 25 miliar. Yang menjawab A, 2 berdua ya sekarang. Oh, bertiga. Jawab B. Jawabannya panjang loh Bapak Ibu. 1000. 40 ya. 1000 ya. Jadi 1000 hanya miliar berarti. untuk sehari, tetapi hari berikutnya adalah kelipatannya. 2 kali lipat. Ini 1000 hari, 1000 per hari. C. Berarti 2. C. C. Iya. Oke. Saya tanya untuk yang A dulu ya. Apa dasarnya Pak memilih A? Berarti berapa hari? Berapa miliar? 25 miliar. Yang menjawab B ada tadi atau tidak jadi? Tidak jadi, ada yang menjawab B. Kalau yang C? 25 hari 50. Yang C. Berapa miliar? 40. 40? Iya. Oke. Ketika Bapak Ibu diberikan pertanyaan seperti ini, maka banyak cara yang kita gunakan. Yang menjawab A tadi logikanya 1 hari 1 miliar. Maka di 25 hari berikutnya 25 dikali 1 miliar ya. Berarti perkalianlah yang kita gunakan. Iya. Ya kan? Iya. Pilihan kedua yang paling mudah dari pertanyaan ini adalah yang C. Ya kan? Iya. 10 miliar per minggu. Minggu. Berarti per minggu itu kira-kira berapa hari? 7 hari lah ya. Iya. Yang diminta 25 hari. Berarti ini berapa minggu ini? 4. 3 minggu lah ya. 3 minggu lebih. Berarti 3 minggu dikali 10 juga sudah 30 miliar. Iya. Maka kalau logika cek kita sudah dapat, tidak akan memilih yang A. Yang jadi masalah yang B, ya kan? Takut nih, B itu justru lebih besar daripada yang C. Nah, kita coba buktikan ya Bapak Ibu. Oke, selamat yang jawab C ya. Ternyata nominal yang terbesar adalah di C. Tapi kita lihat untuk cara menjawab yang B. Yang B yang ini ya, yang pernyataannya panjang. Kalau anak kita berhasil sampai menentukan mana nominal tertinggi antara A, B, dan C, maka anak kita itu sudah melewati 26 langkah Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama, perkalianlah yang digunakan. Untuk pernyataan ketiga, perbandinganlah yang digunakan. Tapi kalau untuk pernyataan yang B, bilangan pangkat yang digunakan. Setelah dipangkatkan atau setelah dikalikan 2, dijumlah, ya kan?
Karena inginnya setelah 25 hari. Maka kalau berhasil menentukan jawaban untuk ketiga pernyataan ini, anak kita berhasil ke 26 langkah tersebut. Ini disebut kemampuan berliterasi. Soalnya cuma satu, tapi untuk menjawab ketiga pernyataan ini caranya berbeda-beda. Kita bisa menunggu, kita bisa memastikan. Kalau anak kita bingung, belum tentu dia tuh tidak bisa menjawab. Tapi harus mencapai 26 langkah, Bapak Ibu. Bayangkan, berarti pernyataan atau pertanyaan yang kita berikan itu memancing siswa. Mana kira-kira yang betul? Kalau bahannya tidak tahu tentang perkalian, dia tidak akan bisa menjawab yang A. Kalau bahannya tidak tahu tentang perbandingan, jawaban C juga tidak akan bisa memecahkannya. Apalagi yang B, 2 kali lipatnya, kemudian dijumlah lagi, gitu kan? Nah, ini disebut kemampuan berliterasi. Permasalahannya satu, tetapi jawabannya beragam dan cara memperolehnya juga beragam. Kalau untuk kasus ini berarti kita menggunakan literasi numerasi. Berarti perhitungan, perkalian, perbandingan itu hanya sebagai alat untuk memecahkan mana yang akan kita ambil setelah 25 hari. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang diberikan ke anak kita pada bulan November ya, untuk mengukur literasi membaca nantinya, literasi numerasi, literasi sosial budaya, dan literasi sains. Beda dengan siswa yang berada di bawah Kementerian Kemendikbud. Itu hanya 2 Bapak Ibu tahun ini, literasi membaca dan numerasi. Jadi belum dimasukkan ke literasi sains atau literasi sosial budaya. Nah, apa yang diukur kalau literasi dunia? Yang diukur itu justru 3 literasi. Literasi sains, numerasi, dan membaca. Jadi intinya harus bisa membaca dulu, harus suka dulu membaca. Nanti paham tentang numerasi atau numerik ya, dan sains tentang ilmu pengetahuan alam atau tentang ilmu kealaman. Kenapa Kementerian Agama memasukkan literasi sosial budaya, Bapak Ibu? Padahal itu tidak dinilai di literasi dunia. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Karena geografis Indonesia yang terdiri dari beberapa suku bangsa dan budaya, sehingga perlu dimasukkan ke situ supaya siswa itu mengetahui dan mengerti, memahami bahwa Indonesia itu adalah negara yang tidak satu pun majemuk. Karena budaya kita atau ras, suku gitu ya, Yes. dan kepercayaannya beragam. Kenalkan anak kita bahwa kita itu tidak bisa diseragamkan, gitu ya. Kita itu berbeda-beda, tetapi kita harus hormat atau saling menghormati. Maka kenapa Kementerian Agama memasukkan literasi sosial budaya? Karena Kementerian Agama tidak ingin siswanya hanya pintar saja, tetapi ingin berakhlakul karimah, gitu ya. Jadi masuklah literasi sosial budaya. Kita di literasi dunia itu menempati 10 besar Bapak Ibu. 10 besar tetapi dari bawah. Dari 340 sekian negara. Yang sampelnya diambil secara acak atau random. Siswa MI berarti siswa kelas 5, siswa MTS siswa kelas 8, siswa MA kelas 11. Diacak Bapak Ibu, tidak tahu sekolah mana yang dapat, tidak tahu siswa siapa yang dipanggil. Yang terpenting ketika dipilih oleh Bank Dunia, itulah mewakili Indonesia. Berarti bisa jadi dari Sulawesi, dari Sumatera. Yang terpenting semua diambil dari kepulauan besar, itu akan digabungkan, kemudian mewakili atas nama Indonesia. Nah, itu berulang kali kita menempati 10 besar dunia, tetapi dari bawah. Di mana posisi Singapura? Apakah di atas Indonesia atau di bawah Indonesia? Di atas Indonesia, 10 besar dan menduduki peringkat pertama, mengalahkan Jepang, Amerika, dan Korea Selatan.
berarti Indonesia pemain underground ya. Indonesia masih berada di zona bawah ya, Bapak Ibu. Zona merah. Oh iya. Musik thrash metal underground. Masalah Singapura beda dengan Baik, Bapak Ibu sekarang buka masing-masing HP-nya ya. Silakan dibuka HP-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisi ini https://bit.ly/apmi-science. Bapak Ibu silakan isi terlebih dahulu ya. Oh, kelasnya masih jatuh ya? Ya. Bapak Ibu mengisi yang bagian lain saja dulu ya. Sudah ditulis? Belum. Silakan ditulis dulu ya. Jadi Tapi nanti kelasnya Bapak Ibu jangan pilih dulu. Bisa akan tambahkan ya. Bisa mungkin salah seorang menuliskan dulu, kemudian dikirim di grup supaya Iya, orang lain difoto tinggal dulu, klik. iya. Nah, gitu saja. Nah, silakan. Seorang dituliskan dulu secara lengkap, baru dikirim ke grup kecil saja ya. Ada nggak grup 148? Belum bentuk. Belum ya? Oh, kelas ini belum. Ya kalau yang kan. Kalau yang lain sudah ya. Ya. Pak Harun tolong dibuatkan. Grup 149. apa namanya? Di grup Reddit. Sudah ya? Ini jadi seorang nanti kirimkan ke grup. Kemudian saya merubah KKN bit.ly. Ini pakai akun yang mana berarti ini, Pak? I-nya diganti I. Bebas lah ya. I-nya diganti I, bit.ly, bukan BYT. Bit.ly. Bukan. Google Form apa? Iya. Nanti akan terbuka berupa Google Form ya. Oh, Google Form ini. Nah, kelasnya jangan dulu diisi ya, saya rubah dulu. Ini oh tengahnya. WA. Random. Loh, tipe share. BIT. 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 Ini loh. https //2 bit TL-nya sharing Ini Jatim ini ya. Garing admin. Belum coba Oh ini sudah Pak. Di grup ada. Sudah ada yang mengirimkan di grup? Ya. Oke. Bapak Ibu sudah saya tambahkan ya kelasnya Jatim 148, 149 dan 150. Itu urusan apa Oh sih? sampai PA. ini. Oh ini sudah persis. Jadi jika Bapak Ibu Persis. Jika Bapak Ibu guru kelas, maka isi kelas berapa Bapak Ibu mengampunya ya. Kalau saya lihat tidak semua guru kelas 5 ya. Ya. Ada juga guru mapel, Betul. itu tidak apa-apa. Kalau guru kelas nanti tuliskan kelas berapa. Kelas 1, 2, 3 sampai 6. Kelihatan Pak. Di refresh Pak. Sudah muncul Jatim Pak. Satu lagi. Sudah Jatim ya. Pak Harun untuk sarapan semangat ngono.
Dalam berarti.